بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Kesempatan yang sangat mulia yang Allah telah berikan kepada kita saat ini. Kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Salah satu rumahnya. Dan kita berada di waktu di mana waktu ini diapit oleh dua ibadah yang mulia. Salat fardu maghrib dan salat fardu isya nantinya insyaallah. Dan juga tujuan kita berkumpul di dalam rumah Allah ini untuk sesuatu yang sangat mulia. Yang disinggung oleh Nabi dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, dan kita sekarang melakukannya. Dan Nabi menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu membaca ayat-ayat Allah, kemudian mempelajarinya. Dan Nabi menjanjikan 4 keutamaan. Ini tidak terkait dengan waktu yang tadi kita sampaikan. Kapanpun waktunya, mereka berkumpul, membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah. Kata Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dhakarahumullahu fi man indah. Ini 4 keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi. Semuanya indah. Semuanya mulia. Ketenangan. Menurut salah satu penafsiran para pensyarah hadis, ini yang kita butuhkan dalam hidup ini. Hidup tenang, hati tentram, dada lapang. Nabi SAW menjanjikan turunnya atau diliputinya oleh rahmat. Siapa di antara mukmin yang tidak menginginkan rahmat Allah? Dan Nabi di sini menjanjikan bukan hanya turun, bukan hanya dapat, tetapi diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinaungi oleh malaikat. Malaikat Allah makhluk yang mulia, yang dicipta oleh Allah dari cahaya, yang selalu dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia. Kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang mencatat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun, yang mereka kerjakan itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang mencintai, menyukai hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Dan dalam hadis ini mereka mengepakkan sayapnya untuk melindungi, memayungi, menaungi orang-orang yang berkumpul. Dan yang sangat indah dari janji Nabi ini adalah yang keempatnya. Di mana orang-orang yang melakukan amalan tadi berada di rumah Allah, berkumpul, mempelajari agama Allah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran.
wa dzakarahumullahu fi man indah. Mereka disebut-sebut Allah pada orang-orang atau pada makhluk yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin, membangga-banggakan mereka yang melakukan amalan tadi. Maka ini fursah, kesempatan yang tidak akan mungkin dinilai dengan harta. Bila seorang mukmin tidak berbahagia dengan saat-saat yang seperti ini, dengan apa lagi dia berbahagia? Bila seorang mukmin tidak lapang hatinya duduk di majelis ta'lim, kapan lagi dia mendapatkan kesempatan untuk merasa lapang hatinya? Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, fanahmadullah wa nashkuruhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dan saya pribadi sangat berterima kasih, mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fi juhudikum kepada tentunya ustaz kita, Ustaz Buya Muhammad Al-Fisham, dan juga ustaz-ustaz yang lain dan pengurus Masjid Al-Hakim ini yang telah memberikan kami kesempatan duduk di sini. Padahal saya tidak membayangkan. Saya kalau ditanya maunya masjid mana, saya maunya masjid yang tidak ada ustadznya di sana. Masjid-masjid umum yang orang yang hadir seberapa saja, itu yang saya mau. Tetapi di sini diminta, dan jazakumullahu khairan atas kepercayaannya. Kemudian untuk antum dan antuna semua, para ikhwan dan akhwat yang hadir, yang juga bersama kita melalui media-media yang tersedia, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saling cinta karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas taqwa, di atas iman, istiqamah di atas agama Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang akan kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang Asyura. Apa artinya Asyura? Asyura apa artinya? 10. Yang ke-10. Yang ke-10. Hari ini hari yang keberapa? Hari ke-11 sekarang? 12. Ya. Hari ini ya, yang artinya besok itu. Ya, karena sudah masuk hari esok dengan tenggelamnya matahari di hari ini, berarti tanggal 12. 2 hari yang lalu. Kemarin hari ini Sabtu, kemarin Jumat, itulah Asyura di tahun 1445 Hijriah. Di hari yang ke-10 Muharram ini, ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Yaqub, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, yaitu Nabi Musa ibn Imran alaihissalam, alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu atamut taslim. Di hari Asyura 10 Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa bersama pengikut-pengikutnya dari Bani Israel. Selamat dari ancaman mati. Ya. Selamat dari ancaman bahwa mereka pasti dibunuh. Ya. Pasti dibunuh. Kenapa? Karena Fir'aun yang mengejar mereka adalah Fir'aun yang telah membunuh sekian banyak bayi laki-laki. Telah membunuh ratusan bahkan ribuan bayi Bani Israel yang lahir dan dia laki-laki.
tanpa merasa bersalah. Ya. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana fil ardi minal mufsidin. Sesungguhnya dia di muka bumi termasuk perusak-perusak bumi. Atau perusak-perusak di muka bumi. Fir'aun. Untuk mencari anak yang dalam mimpinya dari Bani Israel sebagai calon penghancur kekuasaannya. Kalau bayi yang lahir tak bersalah, bersih dari kesalahan saja dengan darah dingin Fir'aun membunuh, apalagi orang-orang yang lari meninggalkan Mesir. Yang ia memutuskan mereka harus tetap berada di Mesir. Bahkan berkali-kali Nabi Musa meminta untuk diizinkan membawa kaumnya Bani Israel dari Mesir, dia tidak mau. Karena dia butuh Bani Israel di Mesir. Sebagai pekerja, sebagai pembantu, sebagai pelaku semua pekerjaan di Mesir. Tukang kebunnya, tukang bangunannya, tukang masaknya, apapun tukang, Bani Israel pelakunya. Karena mereka dianggap budak, tidak berharga, pekerja, buruh. Makanya ketika Nabi Musa meminta untuk diizinkan membawa kembali Bani Israel kembali ke kampung halaman mereka, Baitul Maqdis, Fir'aun tidak mau. Ketika terjadi perseteruan Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Musa dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah sampai terakhir mukjizat tongkatnya. Di mana di hari itu dikumpulkan oleh Fir'aun, ya, ribuan tukang sihir. Ribuan tukang sihir. Bahkan salah seorang ahli tafsir mengatakan, Syekh Abdul Razak juga menjelaskan bahwa 13.000 tukang sihir di seantero Mesir berhasil dikumpulkan oleh Fir'aun untuk menantang Nabi Musa. Karena dia menyatakan bahwa Nabi Musa tukang sihir. Tongkat yang jadi ular itu sihir. Maka dia tidak tanggung-tanggung melawannya. Menetapkan hari di mana mereka akan beradu di sana, beradu sihir, dengan mengumpulkan ribuan tukang sihir. Ketika tukang sihir itu semua memperlihatkan sihir mereka, melemparkan tali-tali, yang awalnya nampak tali, tongkat-tongkat, kayu-kayu yang awalnya terlihat kayu, ketika mereka lemparkan, di lapangan tersebut berubah jadi ular. Ya. Di pandangan mata manusia. Nabi Musa alaihissalam awalnya khawatir. Padahal sudah 2 kali Allah memerintahkan dia melemparkan tongkatnya dan jadi ular. Ketika itu dia juga dia karena kekhawatiran lupa. Sehingga untuk ketiga kalinya Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat Nabi Musa jadi ular dan menelan semua ular-ular sihirnya tukang sihir. Kalau dia ular benaran, karena Allah Maha Kuasa, ditelan oleh ular Nabi Musa dari tongkat yang ia lemparkan dan dirubah oleh Allah jadi ular, ditelan semua ular-ular yang disihir oleh tukang sihir dari tali dan kayu-kayu tadi. Nampak oleh semua tukang sihir dan mereka beriman. Mereka yakin itu bukan sihir. Lalu mereka sujud menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya
Nabi Harun dan Musa. Firaun kalah. Kemudian ia tidak menerima kekalahan. Bahkan dia membuat tuduhan baru. Pertama dituduhnya Nabi Musa tukang sihir dan ternyata tidak. Dibalasnya, dilawannya dengan ribuan tukang sihir dan kalah. Tuduhan berikutnya bahwa Nabi Musa dengan semua tukang sihir yang beriman tersebut ternyata menurut Firaun bersekongkol. Kalian bersekongkol untuk menjatuhkan saya. Inti ceritanya di malam Asyura, 9 malam yang besoknya 10 itu, Nabi Musa diperintah oleh Allah. Jadi Nabi Musa tidak begitu saja keluar membawa Bani Israel dari Mesir, tetapi menanti perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah, jangan membuat hal-hal yang baru yang tidak dituntun oleh agama. Mengambil resiko, membuat keputusan yang dianggap baik. Berkali-kali Nabi Musa meminta izin ke Firaun untuk membawa kaumnya kembali ke kampung halaman mereka. Tetapi tidak diizinkan oleh Firaun. Nabi Musa tidak membawa begitu saja. Sampai Allah memerintahkan. Fa'asri bi'ibadi laylan. Bawa hamba-hambaku di malam hari pergi meninggalkan Mesir. Berangkatlah Nabi Musa membawa kaumnya malam hari. Dalam gelap gulita mereka pergi meninggalkan Mesir. Ketika fajar menyingsing, muncul di ufuk timur esok harinya, mereka mendapatkan bahwa mereka berada di pinggir laut. Di pinggir lautan. Dan tak lama setelah itu, mereka melihat kepulan debu berterbangan di angkasa. Kalau padang pasir, kalau nampak debu berkepul di atas, menunjukkan bahwa ada orang banyak yang datang. Apalagi pasukan berkuda. Kata Allah menceritakan, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika kedua belah pihak sudah saling melihat, pengikut Nabi Musa yang belum ditempah terlalu lama oleh Nabi Musa. Ditambah lagi Bani Israel umat pembangkang. Mereka karena keimanan belum kuat, mengatakan, alamat kita habislah. Akan tertangkap dan pasti dibunuh. Nabi Musa mengatakan, kalla. Kalla. Artinya kalla itu. Apa artinya kalla? Tidak. Tidak sekali-kali. Berarti menafikan dengan tegas. Bukan hanya sekadar tidak. Tetapi untuk menekankan bahwa sekali-kali tidak demikian. Tidak seperti yang kalian duga. Inilah keyakinan seorang mukmin yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Kalla. Inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya Allah bersamaku. Sayahdin. Ia pasti akan membukakan jalan untukku. Memberikan solusi. Memberikan arahan dan petunjuk. Walaupun Nabi Musa tidak tahu apa skenario Allah untuk menyelamatkan mereka. Tetapi keyakinan terhadap pertolongan Allah yang harus ada di hati setiap mukmin, bahwa Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya, orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Musa mengatakan Allah bersamaku dan akan memberikan jalan dan mengarahkan, Allah berfirman, idrib bi'asakal bahar. Pukullah dengan tongkatmu lautan. Perintah. Apa yang terjadi setelah dipukul Nabi Musa tidak tahu sama sekali.
Tetapi karena itu perintah Allah, dia tidak akan bertanya-tanya, apa hubungannya keselamatan kami dengan pukulan tongkat ini? Tidak ada. Dalam skenario Allah tidak ada butuh logika. Kita tidak akan mungkin mengedepankan logika. Keyakinan yang harus kita pertegas. Allah perintahkan memukul laut dengan tongkat, Nabi Musa memukulnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan pukulan itu membuatkan jalan untuk Bani Israel dari seberang di mana mereka berada sampai ke tepi pantai di ujung sana. Ya. Dibukakan jalan laut ini, tapi dibukakan jalan. Jadi dasar laut itu mengering, membuat lorong-lorong yang jumlahnya 12 lorong. Bukan jorong ya. Yang salah dong pula. Lorong jalan. Ya. Dari seberang di mana mereka berada di Mesir, seberangnya adalah pantai Syam, Palestina. Ya. Di sanalah ujungnya. 12 bukan 1. Itulah pengaturan Allah. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika jalan terbuka, mereka berjalan dengan aman di dasar laut, sementara airnya di pinggir. Tidak beku dia. Air tetap seperti air biasa. Cuma seakan-akan ada ruang kaca. Kalau kini kan kacau tuh. Ya. Terowongan di bawah lautan kan ya dibuat terowongan yang tidak bisa memasukkan air ke dalamnya. Seperti itulah. Nampak dari atas. Masuk Nabi Musa dengan sekian banyak Bani Israel. Berjalan mereka terus melanjutkan pelarian mereka dan sampailah mereka ke seberang. Lihat bagaimana mudahnya Allah menyelamatkan. Mudah. Yang penting keyakinan. Itulah yang terjadi di duha tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa. Dan Nabi Musa memuliakan hari ini. Hari itu, hari tanggal 10 di mana Allah menyelamatkan mereka. Dan bahkan menghancurkan dan membinasakan Fir'aun dengan bala tentaranya. Dengan jalan yang sama. Jadi jalan yang sama itu jalan keselamatan untuk Bani Israel. Di jalan yang sama menjadi jalan binasa. Kuburan tentara Fir'aun. Bala tentara Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut. Nabi Musa memuliakan hari ini dan berpuasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa memuliakan Nabi Musa dan memuliakan pertolongan Allah untuk Nabi Musa. Ya. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kata Nabi, kami lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Maksudnya orang Yahudi yang di zamannya. Ya. Dan bahkan Nabi menjelaskan keutamaan puasa Ashura. Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha. Saya berharap dengan puasa Ashura ini Allah menghapus dosa 1 tahun sebelum. Ya. Inilah kisah pertama yang terjadi di hari Ashura 10 Muharram ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu, tepatnya di masa Nabi Musa dengan Fir'aun penguasa Mesir yang zalim. Allah selamatkan orang-orang beriman, Nabi Musa dan pengikutnya. Allah binasakan Fir'aun dengan bala tentaranya lantaran kesombongannya. Maka disyariatkanlah oleh Nabi untuk memuliakan hari ini. Jadi berpuasa di hari Ashura itu sunnah Nabi. Dan bahkan Nabi menjelaskan keutamaannya ampunan dosa, penghapusan dosa 1 tahun sebelum. Dan bahkan Nabi memerintahkan
para sahabat, tentunya juga kita umatnya untuk berpuasa hari Asyura. Ya. Itu kejadian yang kejadian yang menunjukkan kemuliaan orang yang beriman, dan kita memuliakan hari itu. Cara memuliakannya adalah dengan berpuasa, ya, sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai tahun terakhir, berarti Muharram tahun 11 Hijriah. Muharram tahun 11 Hijriah, Nabi berpuasa Asyura dan mengatakan, berencana, bila lain baqitu ila qadimin la asumanna at-tasi'ah. Kalau saya masih panjang usia sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa bersama 10 itu hari yang ke-9. Itulah kejadian pertama dan itu sikap kita. Kemudian di hari yang sama, di tanggal 10 Muharram 1384 tahun yang lalu. Ini tahun berapa? 1445. 45 atau 44? 45. 1384 tahun yang lalu berarti tahun berapa? Yang biasa menghitung. Hitung Arago. 1384 tahun yang lalu. Berarti tepatnya tahun 11. 1384. 61. Ini jadi hadiahnya. Ya. Tahun 61. 10 Muharram tahun 61. Terjadi itu tahun itu. Ada yang tahu? Tahun 61 di tanggal 10 Muharram terjadi peristiwa yang juga sangat luar biasa. Ada yang tahu? Ya, iya Pak. Kematian atau pembunuhan? Pembunuhan Hussein. Hasilnya? Kalau pembunuhan berarti hasilnya meninggal. Ya, meninggal dunia. Ya. Di tahun 61, di tanggal yang sama, 10 Muharram, terbunuhnya Hussein. Ya. Terbunuhlah Hussein. Ketika dia berangkat dari Mekah menuju Kufah. Ya. Antara Mekah dengan Irak. Kufah itu antara Mekah dengan Irak. Sebelum sampai ke Kufah, dia dihadang oleh pasukan besar. Ya. Dan dia dibunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Peristiwa ini memunculkan sikap yang berbeda antara kejadian pertama yang tadi kita ceritakan, bahwa kita disyariatkan untuk bergembira, dan luapan kegembiraan kita ketika Allah menolong orang-orang beriman, Nabi Musa dan pengikutnya, menampakkan kemahabesaran, keperkasaan, kekuatannya kepada Fir'aun, dengan sangat mudah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dan menghancurkan Fir'aun. Kita disyariatkan bergembira. Luapan kegembiraan itu syariatnya adalah puasa. Namun dengan kejadian di tahun 61 Hijrah itu justru terjadi sikap yang berbeda. Kita akan membaca
apa yang diuraikan oleh guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang peristiwa ini. Apa kata beliau? Yaum Ashura, yaumun azimun mubarak. Hari Ashura adalah hari yang agung dan berkah. Kana lillahi azza wa jalla fihi ayatun zahiratun wa hujjatun bahirah. Allah pada hari ini memperlihatkan bukti nyata dan argumentasi yang jelas, terang. Fahuwal yawmul ladzi anjallahu fihi Musa wa qaumah. Hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa ahlaka Fir'auna wa qaumah. Hari itu Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya, bala tentaranya. Fama a'zamaha min ayatin wa ma ajallaha min minnatin wa atiyah. Ini merupakan bukti yang sangat luar biasa, tanda kemahabesaran Allah. Dan juga merupakan anugerah dan pemberian yang sangat besar dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Sebagai penguat keimanan orang-orang beriman setelahnya sampai hari kiamat. Tidak usah kita khawatir terhadap pertolongan Allah. Yang penting beriman. Kemudian melaksanakan tuntutan-tuntutan keimanan. Oleh karena itu, فإن نبينا عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم شكرا لله. Nabi kita Muhammad SAW berpuasa di hari ini, hari Ashura, untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kama samahu Nabiyullah Musa alaihi salam syukran lillah. Sebagaimana dahulunya Nabi Musa berpuasa sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samahul muslimuna, kaum muslimin pun berpuasa ta'assiyan bihima, untuk menauladani mereka berdua. Syukran lillahi, untuk bersyukur, dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita yang membuat-buat puasa ini, tetapi karena mengikut Nabi dan Nabi SAW merasa sangat berhak untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa sebagai syukur kepada Allah atas pertolongannya. Dan Nabi SAW memuliakan hari ini. Hari ini, hari Ashura ini, dimuliakan oleh Nabi dengan menyuruh berpuasa. Sebagaimana di dalam hadis bahwa Nabi SAW berpuasa dan menyuruh para sahabatnya untuk melakukan puasa. Dan sebagian hadis-hadisnya telah kita baca tadi. Kemudian masuk kita ke peristiwa yang kedua tadi. Kata Syekh Abdul Razak, wa sya'allahu jalla wa ala an hadasa fi yaumi Ashura fi aami 61 lil hijrah. Dan Allah berkehendak pada hari Ashura juga di tahun 61 Hijriah terjadinya peristiwa besar dan musibah yang besar yang sangat membuat orang-orang beriman bersedih, yaitu di hari ini di tahun 61 terbunuh Husain ibn Ali bin Abi Talib, cucu Nabi, anaknya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhuma, terbunuh secara zalim, terbunuh secara semena-mena, dan seorang muslim tidak ragu dan tidak akan bimbang sama sekali bahwa pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma adalah sebuah kezaliman, sebuah kesemena-menaan, tindakan yang biadab dan permusuhan yang nyata
dilakukan oleh mereka para pembunuhnya. Dan yang kedua, bahwa seorang mukmin tidak akan ragu terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin, yang sudah pasti mereka akan bersedih. Namun kata beliau, annal mu'mina ma'murun fi musabihi an yasbira wa yahtasiba wa an yastarji'a kama amarahu Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang mukmin ketika ditimpa oleh musibah yang disyariatkan baginya adalah untuk bersabar. Ini yang pertama. Dan kita yakin, kita merasakan bahwa terbunuhnya Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin. Dan sudah kita ketahui bersama, ketika seorang muslim mukmin ditimpa musibah, yang wajib dilakukannya adalah bersabar. Kemudian berharap pahala. Kemudian mengucapkan apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang disyariatkan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepada Allah kembali. Ini yang disyariatkan. Ini mesti diketahui setiap muslim. Karena tidak ada seorang pun muslim kecuali ditimpa oleh musibah. Apapun bentuk musibahnya. Salah satu dari musibah yang menimpa kaum muslimin adalah terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Maka mereka mesti bersabar dan berharap pahala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Syekh hafizahullah, walihada thabata fi sahih Muslimin min hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda kita Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu taala anha wa ardaha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, perhatikan baik-baik. Kenapa kita menyampaikan ini? Karena telah terjadi peralihan dari sikap yang disyariatkan sebenarnya oleh agama, dari bersabar, berharap pahala, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada penyimpangan-penyimpangan yang sama sekali tidak disyariatkan oleh agama. Nabi bersabda dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha tadi, hadis sahih riwayat Muslim, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun tusibuhu musibatun, ia ditimpa oleh sebuah musibah, fayaqul, lalu dia mengatakan, ma amarahullah, apa yang diperintah oleh Allah. Apa yang diperintah oleh Allah untuk kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni, ini tambahannya. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambah doa ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini yang dihafal ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah hafal insyaallah. Kemudian ditambah doa. Allahumma, kalau disambung, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha.
Artinya, ya Allah, berilah saya pahala. Ini maksud dengan ihtisab. Berilah saya pahala pada musibah menimpa saya ini. Dan datangkanlah setelahnya ganti yang lebih baik. Wa khluf li khairan minha. Ini doa setelah innalillah, istirja tadi. Doa yang tersebut tadi, itu diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ya, silakan. Diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah. Ya. Ya Allah, berilah saya pahala pada musibah yang menimpa saya dengan catatan sabar. Kemudian ganti atau datangkan ganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah dalam riwayat yang sama ditambahkan oleh perawi, ketika Ummu Salamah diajarkan doa ini, dia dalam hatinya bertanya-tanya, siapa yang lebih baik dari suami saya? Maksudnya Abu Salamah yang meninggal dunia. Dia tidak merasa ada yang lebih baik daripada suaminya. Tentunya selain Nabi, karena dia tidak pernah membayangkan akan menjadi istri Nabi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi ganti yang jauh lebih baik daripada suaminya. Abu Salamah itu Nabi Muhammad SAW yang menjadi suaminya. Ini hadis, kata Nabi, tidak seorang muslim yang ketika ditimpa musibah. Siapa yang tidak pernah mendapat musibah dalam hidupnya? Semua kita orang yang sama. Nabi mengajarkan ini. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menambahkan dengan doa ini. Bila diucapkan, kata Nabi SAW, maka illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali atau melainkan Allah benar-benar akan memberikan ganti yang lebih baik dari sesuatu yang diambil oleh Allah tadi. Kalau dia suami, maka diganti dengan yang lebih baik. Kalau dia istri, diganti dengan yang lebih baik. Jangan merasa karena sudah tidak layak dengan pasangannya. Ya, berdoa dengan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sama sekali. Ya, ini ketika meninggal dunia. Bukan masih hidup. Untuk minta ganti lebih baik, baca doa ini. Ini salah ini. Ya, sudah azan ya? Yang kita dengarkan azan. Setelah itu kita lanjutkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan hadis yang tadi telah kita pelajari, nampaklah oleh kita bahwa yang diminta oleh agama dari seorang mukmin yang ditimpa musibah adalah bersabar. Kemudian berharap pahala. Kemudian mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tanpa ada yang lainnya. Ya. Tidak ada dalam agama Islam ketika ditimpa musibah atau di hari di mana mereka dahulunya ditimpa musibah, adanya pelaksanaan perayaan kesedihan atau momentum ratapan, ya, terhadap mayat yang sudah meninggal di hari meninggalnya. Terutama untuk Husain ini, tidak ada, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Sementara kita beragama di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Agama ini adalah tuntunan Allah dan Rasulnya. Diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, tuntunan-tuntunan tersebut, dan disampaikan oleh Nabi, diterangkan oleh Nabi dengan hadis-hadisnya. Tidak ada selain dari yang tadi diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan bahkan keutamaannya sangat luar biasa. Tidak ada perayaan ungkapan kesedihan atau ratapan sebesar apapun musibah. Sebesar apapun petaka yang menimpa. Ya, tidak ada. Sebelum Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma terbunuh, banyak sekali yang sudah terbunuh
dari orang-orang yang lebih mulia dari beliau. Benar apa tidak? Di antara para nabi ada yang terbunuh? Ada enggak nabi yang dibunuh oleh umatnya? Ada. Nabi-nabi Bani Israel, Yahya, Zakaria. Ya. Sebagian dari nabi Bani Israel dibunuh oleh umatnya. Karena Bani Israel itu dikenal dengan qatalatul anbiya. Ambisius untuk membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Dan berharap Bani Israel umat Nabi Musa juga berharap Nabi Musa mati. Ketika mereka disuruh masuk Baitul Maqdis setelah perjalanan dari Mesir menuju Baitul Maqdis, dan di sana ada qauman jabbarin, orang-orang yang bengis, yang besar. Ya, mereka takut memasukinya. Sementara Allah memerintahkan mereka masuk untuk memerangi. Mereka tidak mau. Justru mereka menyuruh Nabi Musa untuk masuk sendiri agar dia mati. Ya. Mereka mengatakan kepada Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Engkau Musa pergilah. Kalau bisa bersama Tuhanmu bersama. Ya, dengan Tuhanmu bersama, berperanglah kalian berdua, kami di sini menunggu. Ya, duduk menunggu. Mereka berharap Nabi Musa celaka. Itulah Bani Israel. Jadi para nabi ada bahkan terbunuh. Dan bahkan sebelum Husain bin Ali sudah terbunuh ayahnya. Saya bertanya, mana yang lebih mulia? Husain atau ayahnya? Kok sepakat? Ya. Jelas sepakat kaum muslimin. Siapapun juga, dimanapun juga, bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu lebih mulia daripada anaknya Husain. Bahkan dia nomor urut 4 menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini pendapat yang kuat. Bahwa Ali nomor 4. Setelah para nabi dan rasul, Ali bin Abi Thalib termulia manusia. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Lebih mulia dari Talha bin Ubaidillah, lebih mulia dari Sa'ad bin Abi Waqqas, lebih mulia dari Abdurrahman bin Auf, dan yang lain-lainnya dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi. Dan sahabat-sahabat yang berperang di Badar, sahabat-sahabat yang membaiat di bawah pohon di Bai'atur Ridwan. Ali nomor 4. Tidak ada bandingannya dengan anaknya Husain. Ali meninggalnya kenapa? Meninggalnya karena sakit. Meninggalnya dibunuh. Dan bahkan dia dibunuh ketika melakukan ibadah yang mulia, yaitu membangunkan pasukannya untuk salat subuh. Membangunkan pasukannya untuk melakukan salat subuh. Terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljim Al-Khawarij. Karena di pasukannya banyak Khawarij. Dan dia yang menghabisi Khawarij. Ya. Dia yang menghabisi, memerangi mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dan juga yang juga terbunuh secara zalim, yang lebih mulia menurut sebagian atau sebagian besar mayoritas ulama Ahlussunnah, lebih mulia daripada Ali, Utsman. Utsman meninggal dunia terbunuh di pangkuannya mushaf Al-Quran. Ya. Dan banyak lagi yang lebih mulia daripada Husain di peperangan-peperangan yang terjadi. Ya. Banyak yang terbunuh, tetapi ya, kata beliau di sini, qad qutila min qabli al-Husaini khalqun min anbiya'illahi wa uliyaihi, bal qutila qablahu waliduhu alaihi wa huwa khairun wa afdal minhu. Ya. Wa qutila min qablihi Utsman radhiyallahu anhu
Wa qutila min qablihi Umar. Umar juga terbunuh. Dan dia lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW mengatakan, Zahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menyatakan bahwa Umar adalah orang termulia di umat Nabi Muhammad SAW atau di antara manusia semuanya setelah para Nabi dan Rasul, setelah Abu Bakar Siddiq. Radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma wa anis sahabati ajma'in. Terbunuh. Bahkan terbunuhnya Umar tidak seperti terbunuhnya Hussein. Ya. Terbunuhnya Umar saat salat. Ayahnya terbunuh ketika mengajak kaum muslimin untuk salat. Utsman terbunuh ketika membaca kitabullah. Ya. Kemudian kata beliau, wa jami'uhum qutilu zulman wa jawran. Semua mereka terbunuh secara zalim dan semena-mena. Walam yu'marin nasu fi mithli hadhihi al-masa'ib an tuttakhadha yawma ma'tamin wa niyaha. Dan tidak ada perintah kepada masyarakat, para sahabat yang hidup di zaman Umar ketika dibunuh di saat mengimami kaum muslimin salat. Yang beberapa hari setelah itu beliau meninggal dunia. Ketika Utsman meninggal, dipancung, dipenggal lehernya, ya, kepalanya, kemudian terbunuhnya Ali. Tidak ada perintah dari para sahabat untuk melakukan hari itu sebagai hari kesedihan, hari ratapan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal justru ja'atil ahaditsus sihah. Terdapat dalam hadis-hadis yang sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhammi dzalik wat tahdhir min. Justru yang ada dalam hadis-hadis adalah larangan, celaan melakukan cara itu di hari musibah tersebut, di hari kematian. Dilarang oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih melakukan ratapan hari kesedihan di hari meninggalnya seseorang. Itu dicela oleh Nabi dan dilarang oleh Nabi SAW. Kita akan sebutkan hadis-hadisnya. Dengarkan. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wada'a bid'awal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami. Maksudnya dari pengikut Nabi. Yang mengikuti tuntunan Nabi. Orang-orang yang memukul dahi. Memukul pipi ketika musibah. Meratap. Atau mengoyak-ngoyak saku baju. Karena bersedih. Di hari musibah. Dan juga mengucapkan kata-kata, ungkapan-ungkapan dahulu orang-orang jahiliyah mengucapkannya. Ratapan kesedihan, kritik kepada Allah. Ya. Seakan-akan protes terhadap musibah yang menimpa. Ini semuanya ucapan-ucapan orang-orang jahiliyah dahulu. Nabi mengatakan itu semua bukan dari tuntunan kami. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Inni bari'un minan naihati was-saliqati wasyaqqah." Saya berlepas diri dari orang yang meratap musibah. Kenapa dipanggil cepat? Kenapa dia meninggal dunia? Ini semuanya ucapan ratapan. Atau teriakan ketika ditimpa musibah. Atau mengoyak-ngoyak sesuatu, memecah-mecah sesuatu, menoreh-noreh, mengiris-ngiris badan, mengeluarkan darah. Ini semuanya masuk dalam hadis ini. Sebagai ungkapan kesedihan dan ratapan terhadap meninggalnya seseorang. Nabi berlepas diri. Kata Nabi SAW.
Dalam hadis yang lain, an-naihatu idza lam tatub, wanita yang meratap bila tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia, qabla mautiha, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Nanti di hari kiamat dia ditegakkan memakai pakaian lapisannya yang terbuat dari timah panas, kemudian pakaian dari wabah yang lengket di pakaian tersebut sehingga melengket di badannya, jarab. Inilah ancaman Nabi kepada wanita-wanita yang meratap di hari meninggalnya orang-orang yang dicintainya, yang disayanginya. Ratapan di hari musibah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di hari yang terjadi di tahun 21 Hijriah, 61 Hijriah di tanggal 10 Muharram tadi. Hari 10 Muharram itu mereka lakukan hari kesedihan, hari ratapan, dengan berteriak-teriak bersedih, memprotes, meratap, memukul-mukul muka, wajah, mengoyak-ngoyak, mengiris-ngiris. Ini semuanya adalah masuk dalam larangan dan ancaman Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kata penulis, kata Syekh Abdul Razak, man yattakhidhu yawma Ashura yawma niyahatin wa ma'tamin yakunu fihi al-buka'u wa shaqqul juyubi wa latmul khududi was sudur wa nahwu dzalika fa hadha kulluhu laysa min dinillahi fi syai'. Orang yang di hari Asyuranya ia melakukan ratapan tadi karena meninggalnya Husain dengan cara menangis, mencabik-cabik pakaian, memukul-mukul pipi dan dada, atau yang lainnya, maka semua ini bukanlah dari agama Islam sedikit pun. Karena kita sudah jelas dari hadis-hadis Nabi. Dan bahkan di hari meninggalnya orang yang lebih mulia daripada Husain tidak dilakukan itu. Ini menunjukkan bahwa itu bukan dari agama Islam. Kata penulis, bal huwa min a'malil jahiliyah. Justru itu dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah allati ja'al islamu bitahdhiri minha wan nahyanha. Yang mana Islam datang untuk mengancam, memberikan peringatan dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Bal qad rawa fil musnad. Bahkan ada dalam hadis yang di dalam kitab Musnad dan yang lainnya dari hadis Fatimah. Perhatikan. Hadis ini dari Fatimah bintul Husain bin Ali rahimahallahu ta'ala. Jadi dari Ahlul Bait. Fatimah anaknya Husain sendiri. Hadis ini diriwayatkan Fatimah bintul Husain ibnu Ali tarwi an abiha. Fatimah meriwayatkan dari ayahnya siapa? Husain yang terbunuh itu. Ia Husain radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi SAW bersabda. Ini hadis Husain meriwayatkan dari kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, ma min muslim wala muslimatin yusabu bimusibatin. Tidaklah seorang muslim atau muslimah ditimpa sebuah musibah. Fayadhkuruha, lalu dia mengingat-ingatnya. Wa in tala ahduha, bahkan hari musibah itu sudah terlalu lama terjadinya. Kalau sekarang tadi berapa tahun lamanya? Mana tadi yang menjawab? 1384 tahun yang lalu. Ini lama sekali. Sampai hari ini itu masih dilakukan. Diingat-ingat, kemudian dilakukan cara-cara tadi. Qala Abbad qaduma ahduha, telah terlalu lama masa musibah itu lewat. Fayuhdithu lidzalika istirja'an. Ini hadis Husain, hadis Husain bin Ali diriwayatkan dari kakeknya Nabi SAW.
lalu dia melakukan di hari tersebut istirjaan, ucapan innalillahi saja. Ya, untuk mengingat-ingat kejadian yang menyedihkan itu, tetapi terjadinya sudah lama, 1384 tahun yang lalu. Di hari tersebut dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Merasa di raut wajahnya bersedih, terasa dalam, tersayat-sayat hatinya, kemudian terucap berkali-kali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu saja yang diucapkannya. Kata Nabi, illa jaddadallahu lahu inda dzalik, melainkan Allah akan perbaharui lagi musibah tersebut baginya. Fa'atahu mithla ajriha yawma usiba biha. Dan Allah memberinya seperti pahala ketika dia ditimpa oleh musibah. Ma min muslim wala muslimatin yusabu bimusibatin fayadhkuruha wa in tala ahduha. Qala Abbad قدم أهدها فيحدث لذلك استرجاء إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. Ini konteksnya tidak seperti yang saya sampaikan tadi, hanya sekedar mengucapkan innalillah saja dan merasa bersedih tanpa ada amalan-amalan yang mengiringinya, maka dia tetap bersabar, Allah Subhanahu wa taala tambahkan pahalanya. Jadi ini itu yang diriwayatkan dari Husain, tidak ada yang lain. Hanya sekedar istirja saja. Ya, istirja saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan tidak ada amalan yang lain. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan hari meninggalnya adalah hari kesedihan yang luar biasa dengan melakukan ritual-ritual yang sangat mengerikan. Ya, yang sangat mengerikan. Sementara Husain sendiri melakukan hadis hanya sekadar istirja. Merasa bersedih, dan itu bukan untuk dia sebenarnya, untuk semua. Untuk siapapun yang ditimpa oleh musibah dan kemudian dia ingin dapat pahala lagi dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa ada tambahan-tambahan ritual-ritual yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak, inna wajibal muslim fi misli hadzal maqam an yakuna 'alal huda al-qiwam. Kewajiban seorang muslim dalam konteks seperti ini, dalam pembahasan seperti ini, ketika ditimpa musibah, datang waktu hari musibah itu dahulunya menimpanya, hendaknya dia tetap berada di atas petunjuk yang lurus yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Inilah keadaan muslim yang sebenarnya, yang diridai oleh Allah. Ketika ditimpa oleh musibah, mahmakan, sebesar apapun musibahnya, kapanpun musibahnya, dia tetap harus berada di atas tuntunan agama, tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hari Asyura yang tadi dilayakan atau dimuliakan dengan berpuasa, itu tuntunan, bukan kita yang membuat-buatnya. Itu tuntunan Nabi Muhammad SAW mengikuti Nabi Musa, ya, yang berpuasa di hari tersebut, dan dia bahkan sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa, dan bahkan karena ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi, dia berkeinginan untuk berpuasa di hari yang ke-9-nya sebagai tambahan. Ini syariat, bukan buatan kita. Adapun hari yang sama dilakukan amalan-amalan ratapan hari kesedihan dengan cara-cara yang sekarang terlihat di berbagai media, ini semuanya bukan dari agama Islam. Husain bin Ali radhiyallahu taala an meriwayatkan dari kakeknya Nabi kita Muhammad SAW, yang boleh mungkin dilakukan adalah di hari yang sama untuk merasakan kesedihan lagi, atau untuk merasakan betapa
betapa beratnya musibah itu menimpa, lalu diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan dapat pahala kesabaran berikutnya. Tidak ada tambahan amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh banyak orang yang menjadikan hari meninggalnya beliau sebagai hari ritual-ritual, melakukan ritual-ritual yang menyimpang dari agama. Kemudian ma'asal muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak tentang 2 hari tadi, 2 momentum, 2 peristiwa bersejarah di hari yang sama, di tahun berbeda, dan dengan amalan yang juga tidak sama. Yang pertama berpuasa, yang kedua adalah sekedar beristirja, bersedih, dan tidak melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan tuntunan agama. Syekh Abdul Razak di sini menyampaikan kepada kita hadis-hadis tentang kemuliaan Husain. Dan ini layak untuk kita ketahui. Kata beliau, mimma ja'a fi manaqibil Hasani wal Husain. Ini menunjukkan bahwa kita mencintainya. Kita memuliakannya, memuliakan dia dan saudaranya Hasan yang lebih tua darinya. Kita mencintainya. Ya. Dan manaqibnya sangat banyak. Di antara hadis-hadis yang sahih tentang manaqib dan kemuliaan Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW, adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Kata Nabi SAW, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpin pemuda yang masuk surga. Ya. Sayyida syababil jannah. Sayyidah pemimpin, 2 orang pemimpin. Sababil jannah, pemuda-pemuda surga. Jangan dikira bahwa di surga itu nanti ada yang tua, ada yang muda seperti kita di dunia. Karena semuanya muda. Dan bahkan tidak ada yang tua. Datang seorang perempuan tua kepada Nabi SAW dan meminta Nabi untuk mendoakannya agar dimasukkan ke surga. Kata Nabi SAW, tidak ada yang tua-tua masuk, tidak ada di surga itu orang yang tua-tua. Kata Nabi kepada wanita tadi, sesungguhnya di surga tidak ada orang tua. Maka perempuan tua tadi pergi dengan raut wajah kesedihan yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW memanggilnya kembali. Kemudian beliau menerangkan bahwa semua yang masuk surga kembali muda. Ya, kembali muda. Lalu apa yang dimaksud dengan pemimpin, 2 pemimpin pemuda surga? Yaitu mereka ketika meninggal dunia, usianya belum tua. Ya, mereka yang meninggal dunia di waktu mudanya, nanti kalau masuk surga, itulah yang dimaksud dengan Sayyidah Syababil Jannah. Ya, Sayyidah Syababil Jannah. Husain ketika terbunuh masih terlalu muda. Ya, muda, usianya muda. Nah, ini yang dinyatakan oleh Nabi, dan ini manakibnya Hasan dan Husain. Hadis pertama. Hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan merawikannya Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mencintai siapa? Ahlul Bait. Tidak seperti yang dituduhkan kepada mereka. Ya, para sahabat mencintai Ahlul Bait. Abdullah bin Umar di sini, Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan hadis Nabi SAW bahwa Hasan dan Husain adalah raihanati minad dunya. Kata Nabi SAW, Hasan dan Husain itu adalah bunga yang harum milikku di dunia. Nabi sangat mencintai mereka berdua. Sangat mencintai kedua cucunya. Menyayanginya. Dan bahkan memperlihatkan kasih sayang yang luar biasa kepada mereka di mata para sahabatnya. Suatu ketika Nabi sedang sujud mengimami kaum muslimin salat.
Tiba-tiba mereka, cucunya ini naik ke punggung Nabi. Seperti anak-anak sekarang ini, seperti itulah keadaannya mereka berdua. Dan Nabi SAW tidak mengangkat pundaknya sampai mereka berdua puas berada di pundak Nabi. Dan turun sendiri. Bayangkan lamanya. Para sahabat sudah gini-gini kepalanya melihat ke Nabi. Karena lama sekali sujudnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat mencintai mereka berdua. Dan suatu ketika Nabi di atas mimbar menyampaikan khutbah. Nampak dia cucunya masuk dengan anak-anak kecil yang baru mulai berjalan atau berlari. Nabi SAW tidak kuasa menahan untuk tidak mengejarnya, mendatanginya untuk menggendongnya. Nabi SAW turun dari mimbar dan mengambil cucunya dan menggendongnya. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada mereka, sampai di sini Nabi mengatakan huma raihanati fid dunya. Dia umpama bunga yang harum milikku di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa thabata fi Tirmidzi wa ghairihi min hadits Usamah bin Zaid. Hadis Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid juga kesayangan Nabi. Ya, anak dari Zaid bin Harithah, kesayangan Nabi. Dan lihat bagaimana mereka saling menghargai, saling menghormati. Dua cucunya sangat disayang oleh Nabi, dan Nabi juga menyayangi Usamah bin Zaid. Dan mereka tidak saling iri dan dengki. Bahkan Usamah di sini meriwayatkan hadis tentang Hasan dan Husain, di mana Nabi SAW bersabda, Allahumma inni uhibbuhuma. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengarkan hadis Nabi ini. Dan kita tadi berbicara tentang kesalahan yang terjadi dilakukan oleh kaum muslimin di hari meninggalnya Husain. Dan kita jelaskan bahwa itu bukan dari syariat Islam, bukan karena kita membenci Husain, bukan karena kita tidak menyukainya, bukan karena kita tidak mencintai mereka, tetapi justru Ahlus Sunnah sangat mencintai Ahlul Bait, terutama Hasan dan Husain. Di sini diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah hadis Nabi SAW di mana dia berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, sesungguhnya saya benar-benar mencintai mereka berdua. Maksudnya Hasan dan Husain. Fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma. Ya Allah, cintailah mereka berdua dan cintailah orang-orang yang mencintai mereka berdua. Doa Nabi. Maka Ahlus Sunnah pasti tidak akan berlambat-lambat atau tidak peduli untuk mendapatkan doa Nabi agar dicintai oleh Allah. Karena Nabi berdoa, Ya Allah, sesungguhnya saya benar-benar mencintai Hasan dan Husain, maka cintailah olehmu mereka berdua dan cintailah orang-orang yang mencintai mereka berdua. Makanya Ahlus Sunnah sangat mencintai Hasan dan Husain. Tetapi agama tetap agama. Penyimpangan dalam agama tetap penyimpangan agama. Makanya dijelaskan tadi kekeliruan yang terjadi di hari meninggalnya Husain. Kenapa tidak dilakukan? Kalau seandainya itu benar, kenapa tidak dilakukan? Seperti yang tadi kita sampaikan. Di hari meninggalnya ayahnya, yang dia juga terbunuh secara zalim. Di hari meninggalnya yang lebih mulia daripada Ali, Utsman, menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah. Dan bahkan sepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Umar lebih mulia daripada Ali dan Utsman, yang juga terbunuh secara zalim, tidak dilakukan hal yang sama. Ini tidak bertolak belakang dengan cinta. Cinta tetap cinta. Dan bahkan kita sangat mencintai mereka dan mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait yang lainnya, tetapi penyimpangan dalam agama tetap penyimpangan. Fahubbuhuma, kata Syekh Abdul Razak, fahubbuhuma qurbatun wa diyanah yataqarrabu bihal muslim ila Allah tabaraka wa ta'ala. Mencintai Hasan dan Husain adalah qurbah. Apa itu qurbah? Taqarrub, ibadah, ketaatan.
yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka jangan sampai tidak ada cinta kita kepada Hasan dan Husain. Kita tidak dapatkan doa Nabi agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin dan mukminat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ahlus sunnah mencintai Hasan dan Husain, bahkan mencintai seluruh ahlul bait. Ya. Cinta Islam. Cinta Islam, hubba Islam. La hubba bid'atin wa dhalalah. Bukan cinta sesat atau cinta kesesatan atau cinta bid'ah. Itu memperlihatkan cinta dengan melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ahlus sunnah mencintai mereka dengan cinta yang hak. Cinta karena mereka cucu Nabi, keluarga Nabi, dicintai oleh Nabi. Ya, cinta karena mereka beriman. Cinta karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti kakek mereka. Nabi Muhammad SAW berjalan di atas jalan kakek mereka. Nabi Muhammad SAW. Dan Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa Nabi SAW bersabda, meyakini bahwa garis keturunan, suku dan kekerabatan tidaklah mutlak memasukkan ke surga atau memuliakan seseorang. Nabi SAW bersabda setelah hadis yang panjang. Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Seseorang yang bila amalannya tidak mempercepatnya menuju surga, maka nasabnya tidaklah berguna. Tidak ada berguna nasab kalau amalan tidak ada. Dan kita yakin bahwa amalan Hasan dan Husain adalah amalan yang luar biasa. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang luar biasa. Tetapi sekedar nasab tidak menyelamatkan. Siapa yang lebih dekat kepada Nabi? Fatimah atau Hasan dan Husain? Fatimah ibunda mereka. Perhatikan kata Nabi kepada Fatimah. Ia berpesan, sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Kata Nabi kepada anaknya, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi't. Wahai Fatimah anak Muhammad, di dunia ini silahkan engkau minta hartaku semaumu. Kata siapa? Kata Nabi. Di dunia ini silahkan engkau minta hartaku semaumu. Tetapi nanti saya tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. La ughni anki minallahi syai'a. Tidak ada nih. Nabi SAW mengatakan nanti di hadapan Allah, sampaikan saja bahwa kamu anak saya. Tidak ada Nabi mengatakan demikian. Apalagi Hasan dan Husain. Sampaikan saja nanti bahwa kamu cucu saya. Kepada anaknya sendiri darah dagingnya Nabi mengatakan, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa di atas keputusan Allah Jalla fi'ula. Tidak bisa membantu. Dan ini yang berlaku pada semua Nabi. Nabi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anaknya. Nabi Ibrahim juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada ayahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari menceritakan nanti di hari kiamat Allah memperjumpakan Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Dipertemukan sebagaimana yang lainnya juga bertemu dengan orang tua mereka. Di akhirat nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kenal di dunia. Yang di surga juga akan bertemu dengan orang-orang yang mereka kenal, digabungkan, dikumpulkan dengan keluarganya bila mereka beriman. Ya. Bertemu. Nabi Ibrahim dipertemukan dengan ayahnya. Di situ Nabi Ibrahim dapat kesempatan untuk menyatakan kepada ayahnya, dahulu kan saya sudah katakan, berimanlah denganku. Berimanlah denganku. Ini akibatnya. Ayahnya wajahnya penuh debu, kusut masai, nampak kesedihan, penyesalan yang luar biasa.
Ketika itu ayahnya spontan mengatakan, di hari itu, hari kiamat, di padang mahsyar, spontan mengatakan kepada anaknya Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, hari ini saya beriman denganmu. Nabi bercerita dalam hadis Bukhari, hari ini saya beriman denganmu. Nabi Ibrahim masih muncul harapannya. Muncul harapannya. Itu yang dia rindukan untuk mendengarkannya dari ayahnya di dunia. Tetapi terdengar ketika itu di padang mahsyar. Tetapi dia tidak putus harapan. Lalu dia berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah, ya Allah, engkau berjanji untuk tidak wala tukhzini yauma tab'atsu ibadak. Engkau berjanji untuk tidak mencelakaiku, menyengsarakanku ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kesengsaraan apa yang lebih besar menimpa seseorang lebih dari ketika nampak ayahnya dalam kesesatan atau ayahnya dalam kesengsaraan. Dia berharap ayahnya diselamatkan. Ini nyata, Nabi bercerita. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya saya telah mengharamkan surga bagi orang yang kufur kepada saya. Allah menjawab demikian. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, lihatlah ke bawah kakimu. Barusan ayahnya di hadapannya. Mereka berhadap-hadapan. Ya. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, lihatlah ke bawah kakimu. Ketika Nabi Ibrahim menundukkan kepalanya, dilihatnya di bawah kakinya seekor hewan. Kata para ulama, seukuran hewan hyena. Lebih besar daripada anjing pemakan bangkai. Ukuran seperti itu. Nampak oleh Nabi Ibrahim bahwa hewan tadi dipegang kaki tangannya, kemudian dilemparkan ke neraka. Ya, dilemparkan ke neraka. Kira-kira siapa? Ayahnya itu. Ayahnya itu. Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma Nabi Ibrahim melihat ayahnya dilemparkan ke neraka tidak seperti ayahnya lagi. Untuk tidak menyengsarakan dia, Allah merubah bentuk ayahnya di depan mata Nabi Ibrahim sebagai hewan tadi dan dilemparkan ke neraka, dan Nabi Ibrahim tidak melihat itu ayahnya. Agar dia tidak merasakan kesedihan yang luar biasa sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Jadi nasab tidak berguna kalau tanpa iman dan takwa. Dan ini, iman dan takwa ini ada pada keturunan Nabi seperti anak-anaknya, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, Zainab, semuanya beriman kepada Nabi SAW. Dan cucu-cucunya Hasan dan Husain, mereka orang-orang yang beriman dan mengikuti Nabi SAW. Dan mereka tidak pernah membanggakan nasab mereka. Tidak pernah membanggakan nasab-nasab mereka. Jadi intinya, di sini dijelaskan bahwa Ahlu Sunnah mencintai Hasan dan Husain dan seluruh keluarga Nabi, Ahlul Bait, cinta Islam bukan cinta bid'ah dan kesesatan. Dan mereka, ya, wa man waffaqahu Allahu liluzumi jadati ahli sunnah haqqaqal amrain. Orang yang berada di atas ahlu sunnah, mereka menerapkan dua hal. Yang pertama, cinta yang jujur. Kemudian yang kedua, kecintaannya tidak menyimpang. Benar jujur mencintai Ahlul Bait. Kemudian yang kedua, praktek mencintainya tidak menyimpang. Itu yang dua. Itu yang dua. Jujur dalam mencintai dan dalam hati karena memang mereka Ahlul Bait, karena mereka orang yang beriman. Yang kedua, ketika mencintai atau menerapkan kecintaan mereka tidak menyimpang, tidak melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itulah dua peristiwa yang terjadi dan dua sikap yang perlu dilakukan oleh seorang muslim di hari Asyura. Dia bergembira karena hari kemenangan, hari kemuliaan, dan dia disyariatkan berpuasa karena ini tuntunan. Dan dia juga bersedih karena peristiwa yang terjadi di tahun 61 Hijriah tersebut,
tetapi tidak larut dalam kesedihan, apalagi melakukan perkara-perkara yang menyimpang dari tuntunan agama. Jelas? Jelas. Kemudian kita menutup dengan doa sebelum menjawab pertanyaan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu tetap di atas tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an dan Sunnah, mengamalkannya sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat tabi'in dan tabi'in, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan berada di atas tuntunan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan kita dari penyimpangan-penyimpangan. Ini ada 2 pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan pertolongan Allah kepada Nabi Musa sebagaimana yang telah Ustaz jelaskan bahwa Allah kemudian memberikan pertolongan kepada Nabi Musa setelah keyakinan yang sangat kuat dari Nabi Musa. Kemudian bagaimana menumbuhkan keyakinan yang kuat, sementara kita mengetahui juga ternyata tidak semua Nabi yang mendapatkan pertolongan langsung dari Allah di dunia. Ada di antara mereka yang mati dibunuh kaumnya. Ya. Pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu tidak sama. Tidaklah sama. Ya. Adapun pertolongan kepada Nabi Musa dan pengikutnya serta dihancurkannya Firaun, dibinasakan oleh Allah Firaun dan bala tentaranya, ini salah satu bentuknya. Dan ada dengan cara menakdirkan, dikehendaki oleh Allah bahwa mereka terbunuh, dan terbunuhnya mereka bukan terbunuh yang hina. Ya, jangan dikira mati terbunuh itu semuanya hina, tercela. Dan bahkan generasi dahulu justru mendamba-dambakan mati terbunuh di medan perang. Ya. Mati terbunuh di medan perang. Bukanlah itu kehinaan atau tidak dapat pertolongan. Justru itu yang mereka inginkan. Dan bahkan diriwayatkan bahwa ketika orang yang mati syahid itu dihadapkan kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu mau? Apa yang kamu inginkan?" Lihat, katanya, "Saya ingin engkau hidupkan kembali. Dan saya akan berperang lagi lalu mati. Kemudian engkau hidupkan lagi. Dan saya berperang lagi di jalanmu dan mati." Bayangkan, kematian itu justru pertolongan, justru kemuliaan. Justru itu yang mereka mimpi-mimpikan. Jadi pertolongan yang diberikan oleh Allah bukan hanya sekedar selamat, bukan hanya tetapi yang lainnya juga bentuk-bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan itu, keyakinan bahwa Allah menolong. Bahwa Allah menolong. Allah banyak dalam Al-Qur'an menegaskan, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman, kata Allah. Dan ini janji Allah. Kita wajib yakin bahwa Allah tidak akan memungkiri janjinya. Tetapi kita harus tahu bahwa bentuk pertolongan itu tidak sama. Dan Allah Maha mengetahui bentuk pertolongan apa yang berhak diterima oleh seseorang. Bentuk pertolongan apa? Bisa jadi dengan bentuk pertolongan yang diberikan kepada Nabi Musa. Bisa jadi bentuk pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Diselamatkan Nabi Nuh, diselamatkan Nabi Hud, diselamatkan Nabi Lut, diselamatkan Nabi Saleh, dibinasakan kaumnya. Dan ada nabi-nabi yang terbunuh, dan justru terbunuhnya mereka merupakan pertolongan Allah sehingga mereka selamat, tidak lagi merasa berat dalam mendakwahi kaumnya yang tidak mau menerima, dan mereka mendapat kemuliaan sebagai orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Ustaz, bagaimana sebelumnya semoga Ustaz selalu dijaga dan diberkahi atau diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala dalam berdakwah. Amin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberkahi oleh Allah Jalla fi'ula. Ustaz, bagaimana keterkaitan 10 Muharram di tahun terbunuhnya Fir'aun dengan 10 Muharram tahun Hijriah? Sedangkan perhitungan tahun Hijriah dimulai semenjak Nabi hijrah. Apakah perhitungan kalendernya saling berkelanjutan? Tidak. Kita mengatakan ribuan tahun yang lalu. Dan tidak kita ke standarnya ada Hijriah mulainya tahun hijrahnya Nabi. Tidak. Tetapi bulan Muharram semenjak lama sudah ada. Bulan Muharram semenjak lama sudah ada. Allah setelah penciptaan langit dan bumi. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, Allah menjadikan satu tahun itu 12 bulan. 12 bulan semenjak diciptanya langit dan bumi, dan 4 bulan ada yang haram. Nabi SAW menjelaskan 4 bulan ini. Salasu mutataliyat, 3 bulan berturut-turut dan 1 terpisah. Wa Rajabun Mudhar. Jadi sudah ada bulan Rajab, sudah ada Muharram dan seterusnya, walaupun standar tahun hijriahnya yaitu hijrahnya Nabi SAW. Jadi kita tidak mengatakan ribuan tahun itu dengan apa patokannya hijrah, tidak, tapi bulan Muharramnya. Ya. Sementara yang 61 kejadian dibunuhnya Husain itu jelas dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keterkaitan itu, dan bulannya tetap ada, cuma standar sekarang ini 1445 itu dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memperbaiki hati yang tidak takut lagi dengan azab Allah? Ini satu kajian ini ya. Ya, ringkasnya saja, ini hati yang harus dibenahi. Ya. Ini hati yang harus dibenahi. Allah SWT menegur para sahabat dalam surah Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ya. Apa belum datang waktunya orang-orang beriman tunduk khusyuk hati mereka dalam berzikir kepada Allah? Para sahabat ditegur. Kalau kita sudah tidak merasa takut, ini kita harus berhati-hati. Ini tanda-tanda kebinasaan. Allah SWT bercerita tentang azab dalam Al-Quran itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Azab neraka, azab kubur, perjalanan akhirat, jembatan di atas neraka yang dibentang itu sangat mengerikan. Kalau kita tidak takut lagi dengan semua cerita tersebut, dan bahkan kita menganggap itu dongeng belaka, maka ini berbahaya. Maka kembali minta ampun kepada Allah. Ya, meminta ampun kepada Allah dan perbaharui takwa, belajar agama, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, hadiri majelis ilmu, ikut bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Karena ini akan mendatangkan kekhusyukan. Ya, lihat kejadian-kejadian dalam semesta ini. Orang yang terbakar, orang yang tenggelam dalam hutan, orang yang tertimbun oleh longsor, orang yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan karena gempa. Lihat maha perkasanya Allah, maha kuasanya Allah. Kita ini lemah. Manusia tidak berdaya, tidak berkutik di hadapan keputusan dan kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Dan apa yang terjadi di dunia ini kecil dibandingkan dengan yang terjadi di akhirat. Api yang ada di dunia ini hanya 1/70 kali lipat dari api neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya api kalian di dunia ini adalah 69 kali lipat. Api dunia ini adalah api neraka. Bayangkan, 69 tersisa dari api dunia ini. Bila dikalikan 69 kali lagi, itulah api neraka Allah SWT. Bayangkan, baranya saja diletakkan di telapak kaki membuat otak mendidih. Tidak takutkah kita?
Nah, coba letakkan, apa yang kita contohkannya? Lilin lah, jangan rokok. Jangan rokok. Nanti kita suruh, seakan-akan nyuruh orang merokok ya. Lilin. Hidupkan lilin, letakkan tangan di atasnya. Tidak usah jauh-jauh. Dekatkan saja. Terasa apa tangan kita? Atau dekatkan di tungku tempat memasak pipi kita, wajah kita. Apa rasanya? Itu tidak seberapa dengan siksa neraka. Bahwa minumannya wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minuman air yang panas yang menghancur luluhkan usus-usus mereka. Ya. Usus-usus mereka. Kemudian mereka diberi minuman seperti tembaga yang panas, ketika dekat dengan wajah, daging wajah meleleh. Tidak takutkah kita dengan ini? Dan coba rasakan api lilin tadi. Kalau kita merasa kepanasan, maka kita tidak pantas untuk tidak takut dengan api yang baranya saja itu sudah membuat otak mendidih ketika diletakkan di telapak kaki. Belum lagi yang lain-lainnya. Makanan, minuman dari nanah, dari darah. Ya. Tempat pakaiannya terbuat dari api, naungannya panas. Tidak ada yang senang di neraka. Dinginnya dingin yang mematikan, membekukan. Itulah siksa neraka zamharir. Maka bila tidak ada rasa takut, tanamkan terus. Baca ayat-ayat siksa, coba diterapkan. Bayangkan ketika kita berada di tengah neraka. Seperti yang dilakukan oleh generasi salaf. Dan coba praktekkan dengan cara tadi. Kalau kita merasa kuat dengan api lilin, coba dengan api lebih besar lagi. Bakar tangan kita. Kalau kita merasa kesakitan, maka sangat tidak pantas dan sangat sombong ketika kita tidak merasa takut dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang takut ke neraka. Nabi SAW mengatakan, fattaqun nar walau bisikki tamrah. Takutlah kalian ke neraka walau hanya bersedekah dengan separuh dari satu butir kurma yang kalian miliki. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan bengis, tidak merasa kasihan sedikit pun. Dan bentuk rupanya menakutkan, mengerikan. Itu neraka. Nah ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu takut kepada ancaman azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berharap surga ya dengan segala kenikmatannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sampai di sini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa semua kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.